Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha." Kata Allah dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-19, janganlah kalian seperti orang yang mereka melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum, akibatnya Allah pun membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik, kata Allah. Saudara kaum muslimin, balasan yang didapat oleh anak Adam, oleh manusia, itu setimpal dengan jenis perbuatannya. Maka setiap kesalahan yang mereka lakukan akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang hendak menipu Allah, Allah SWT akan balik menipu dirinya. Orang yang hendak melalaikan Allah, maka Allah SWT akan menjadikan dia terlantar. Dia tidak ingat lagi hakikat akan jati dirinya. Saudara kaum muslimin, bagaikan ikan yang lupa airnya, demikianlah perumpamaan manusia yang dia lupa akan fitrahnya. Dia bingung apa sebenarnya yang bisa membuatnya hidup bahagia di atas permukaan muka bumi ini. Saudaraku kaum muslimin, hari ini banyak kita mendengar dan melihat ada laki-laki yang dia sudah tidak mau lagi menikahi wanita. Sebaliknya, ada wanita yang mereka sudah tidak minat lagi dinikahi oleh laki-laki. Bahkan mereka mencari kenikmatan dengan berhubungan sesama jenis. Aneh memang, tapi itulah kenyataannya. Saudara kaum muslimin, ada lagi orang yang hobinya suka menenggak berbagai macam minuman keras. Saudara kaum muslimin, lantaran bingung, dia mengoplos berbagai macam bahan yang memabukkan guna untuk menimbulkan efek teler yang berlebihan. Tak jarang saudara kaum muslimin, bukannya kenikmatan yang didapat, bahkan nyawa yang melayang disebabkan karena overdosis atau keracunan. Seperti juga halnya orang yang mengekspresikan keindahan dengan cara dia mentatu sekujur tubuhnya, menindik besar lubang telinganya, dengan cara dia membelah lidahnya. Saudara kaum muslimin, di mana sisi indahnya? Di mana letak enaknya? Ada pula sekelompok wanita atas nama kemajuan zaman, mereka melepas pakaiannya sedikit demi sedikit, berpakaian ala kadarnya. Mereka menamakan diri mereka sebagai wanita-wanita modern. Lalu saudarinya yang menutup hijab sesuai dengan perintah Allah dikatakan wanita ketinggalan zaman, wanita yang kolot. Saudara kaum muslimin, kita katakan, kalau dengan semakin terbukanya manusia dia modern, maka berarti binatang pasti lebih modern daripada manusia. Ada lagi saudara kaum muslimin yang dia obsesi terbesarnya hidup di dunia ini adalah mengejar dunia, mengejar harta, seakan-akan Allah ciptakan dia untuk dunia semata, seakan-akan dunia adalah tempat tinggal abadi selama-lamanya. Dia pun menyambung siang dan malamnya hanya untuk mengejar dunia. Dunia menumpuk dan terkumpul di tangannya. Saudara kaum muslimin, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kematian yang datang tiba-tiba. Saudara kaum muslimin, dia kembali meninggalkan dunia sebelum sempat mencicipi apa yang telah dikumpulkannya. Dia kembali ke sisi Tuhannya sementara dia belum mengenal hak-hak penciptanya. Dia kembali ke sisi Allah sementara dia belum membela sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Saudara kaum muslimin, di mana letak enaknya gaya hidup yang seperti ini? Saudara kaum muslimin, ini hanyalah gambaran kecil dari jutaan keanehan pilihan hidup manusia yang diambil pada hari ini. Sebuah perburuan kenikmatan yang tidak ada berakhir, bagaikan mencari api di tengah-tengah dasar kedalaman lautan, atau bagaikan mencari air di tengah-tengah kobaran api. Saudara kaum muslimin, inilah dia perumpamaan manusia apabila dia
menyimpang dari kenikmatan yang telah digariskan oleh penciptanya, niscaya Allah akan membiarkannya terlantar, Allah akan membiarkannya tersesat, Allah akan biarkan dia tersiok-siok, kebingungan mencari hakikat kehidupan. Semua itu berawal dan bermula dari dia melupakan penciptanya. Maka Allah SWT pun menjadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Saudara kaum muslimin, ayat ini, surat Al-Hasr ayat yang ke-19 ini, yang mengatakan wala takunu kalladzina nasullah, janganlah kalian seperti orang yang melupakan Allah. Nanti akibatnya Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Seorang ulama bernama Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, beliau memiliki penjelasan yang begitu bagus. Beliau memiliki komentar yang begitu indah tentang ayat ini. Apa kata beliau? Perhatikanlah olehmu ayat ini, niscaya engkau akan mendapatkan sebuah prinsip yang sangat agung, sebuah nilai yang sangat luhur, bahwasanya siapa yang dia melupakan penciptanya, pasti Allah SWT akan membuat dia lupa kepada dirinya sendiri. Dia sudah tidak lagi mengenal hakikat jati dirinya. Dia sudah tidak lagi tahu apa yang bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya, baik bagi kehidupan dunia maupun akhiratnya. Hidupnya terlantar bagaikan binatang ternak yang tersesat. Bahkan binatang ternak itu masih bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya lantaran insting yang Allah SWT berikan kepadanya. Tetapi orang ini, dia telah melupakan fitrah yang dimana Allah SWT ciptakan dia di atasnya. Saudara kaum muslimin, dalam kitab yang lain, Imam Ibnu Qayyim mengatakan mereka sebagai orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Beliau mengatakan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, mereka adalah orang-orang yang berpaling dari penerapan hukum Al-Quran dan Sunnah. Dia merasa tidak cukup berpijak kepada keduanya, sehingga dia merasa perlu berpijak kepada yang lainnya, entah berupa lintasan khayalan, pikiran maupun perkataan manusia. Dengan begitu tampaklah kerusakan di dalam fitrahnya, kekeruan di dalam pemahamannya, dan keburaman di dalam akalnya, sehingga bid'ah mengambil alih kedudukan sunnah di matanya, hawa nafsu mengambil alih kedudukan akal, kesesatan mengambil alih kedudukan petunjuk, kemungkaran mengambil alih kedudukan kebajikan, dan kebodohan mengambil alih kedudukan ilmu. Saudara kaum muslimin, betapa mengerikan akibat yang didapat oleh orang yang lupa kepada penciptanya. Ini baru di dunia, ini baru di dunia. Sementara di akhirat Allah akan bangkitkan mereka dalam kondisi buta, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Toha ayat 125. Dia sendiri mengatakan, qala rabbi lima hasartani a'ma, ya Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku hidup di dunia aku bisa melihat. Allah sendiri menjawab dengan jawaban telak. Oh, wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu pelajaran dari ayat-ayat kami, tetapi engkau lupakan dia, maka hari ini kamu pun juga dilupakan. Karena itu mari saudara kaum muslimin, kita melihat bagaimana tafsir para ulama kita tentang ayat ini. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya yang terkenal Tafsir Ibnu Katsir mengatakan, "Ai la tansau zikrullah," kata beliau. Beliau menafsirkan ini dengan berkata, jangan kalian lupa berzikir kepada Allah. Akibatnya nanti kalian lupa melakukan amal soleh yang bermanfaat bagi kalian di hari kalian dikembalikan ke posisi Allah SWT. Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini dengan berkata, mereka melupakan Allah, yaitu mereka melupakan perintah-perintah Allah. Akibatnya mereka lupa melakukan amal soleh. Imam At-Tabari mengatakan, mereka melupakan Allah, yakni mereka melupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, kesimpulan dari penafsiran para ulama tentang ayat ini, bahwasanya yang dimaksud dengan lupa Allah itu tidak mengingatnya, tidak mengindahkan perintah dan larangannya, dan tidak menunaikan hak-haknya. Maka marilah saudara kaum muslimin, sebelum semua kita terlambat, mari kita banyak mengingat Allah, mari kita banyak mengingat perintah Allah, mari kita tunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kita semua di atas muka bumi ini, Allah yang memberikan kita rezeki, bukan selainnya. Saudara
sekedar melapaskan kalimat zikir saja belum bisa menjamin kita dari ancaman ayat ini. Hingga kita menunaikan perintah Allah, menunaikan hak-hak Allah SWT. Imam atau bin Abi Robah boleh berkata, az-zikru ta'atullah. Yang namanya zikir itu adalah kita mentaati Allah. Maka siapa yang dia tidak taat kepada Allah, maka berarti dia bukanlah orang yang berzikir kepada Allah, sekalipun dia banyak mengucapkan tasbih, takbir dan tahmid. Yang terakhir, saya menutup khutbah ini dengan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Boleh mengatakan di dalam hati itu terdapat keterserakan, tidak akan bisa disatukan kecuali dengan kita kembali kepada Allah. Di dalam hati ini terdapat kesunyian, tidak bisa dihilangkan kecuali bersua bersama Allah. Di dalam hati ini terdapat kesedihan, tidak akan bisa diusir kecuali dengan kita gembira bermakrifat kepada Allah. Di dalam hati ini terdapat kegundahan, tidak akan bisa ditentramkan kecuali seseorang itu dia berlari kepada Allah. Di dalam hati ini terdapat 3 penyesalan, tidak akan bisa dipadamkan kecuali orang itu ridho terhadap perintah, larangan dan ketentuan Allah SWT. Di dalam hati ini terdapat kefakiran dan kemiskinan yang tidak akan bisa ditutup kemiskinan ini kecuali seorang itu cinta kepada Allah, inabah taubat kepada Allah dan ikhlas kepada Allah. Seandainya dia diberikan dunia dengan seluruh isinya, kemiskinan itu tidak akan pernah tertutupi buat selama-lamanya.